Profil Amangkurat I, tahun 1619 sampai tahun 1677. Adalah penguasa monarki Mataram keempat dengan gelar Susuhunan yang memerintah dari 1646 hingga meninggalnya pada 1677. Pada masa pemerintahannya, ia harus menghadapi beberapa kali percobaan penggulingan kekuasaan dan pemberontakan Trunajaya akibat kebijakannya yang menyebabkan ketidakpuasan internal kerajaan. Pemberontakan yang sukses menduduki Keraton Pleret, memaksa Amangkurat I melarikan diri untuk meminta perlindungan VOC, tetapi meninggal dunia ketika dalam perjalanannya. Raden Mas Rahmat, putranya, kemudian naik takhta menggantikannya. Sunan Amangkurat I atau Sunan Tegalarum lahir pada 1618 atau 1619 dengan nama kecil Raden Mas Sayidin. Ia adalah putra dari Sultan Agung dan cicit dari Panembahan Senapati. Semasa menjadi putra mahkota, ia tersandung skandal perselingkuhan dengan istri seorang abdi dalam senior, Tumenggung Wiraguna, pada tahun 1637. Adiknya, Pangeran Alit, mendukung Wiraguna dalam kasus tersebut. Pada 1645, ia diangkat sebagai Raja Mataram menggantikan ayahnya yang bergelar Susuhunan ing Ngalaga. Setelah penobatannya pada tahun 1646, ia bergelar Susuhunan Prabu Amangkurat Agung, disingkat Amangkurat dalam bahasa Jawa. Kata Amangku berarti memangku dan Rat berarti bumi. Dengan demikian, gelar Amangkurat berarti memangku bumi atau makna harfiahnya memerintah suatu negara. Ia kemudian menjadi raja yang memiliki kekuasaan penuh atas seluruh Kesultanan Mataram dan negara bawahannya. Pada penobatannya, semua anggota keluarga kerajaan bersumpah setia kepadanya. Amangkurat I mendapat warisan ayahnya berupa wilayah Mataram yang sangat luas. Dalam hal ini, ia menerapkan sentralisasi. Setelah naik takhta, ia mencoba untuk membawa stabilitas jangka panjang di Jawa, yang luasnya cukup luas tetapi dirusak oleh pemberontakan yang terus-menerus. Untuk memajukan kejayaannya kembali, Raja baru meninggalkan istana di Keraton Karta dan pindah ke istana baru di Keraton Pleret. Amangkurat I menetap di sana hingga setidaknya pada tahun 1666. Pada tahun pertamanya berkuasa, ia menandatangani perjanjian damai dengan VOC, yang berisi 6 pasal. Keenam pasal tersebut, yaitu, mengatur pengiriman utusan Belanda ke Mataram, kesediaan Belanda mengatur perjalanan ulama Mataram, pembebasan tawanan Belanda di Mataram, penyerahan orang-orang berutang, perang bersama, dan pelayaran bebas di Kepulauan Maluku. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 September tahun 1646. Perjanjian ini disambut baik oleh Belanda. Dentuman-dentuman meriam sebagai wujud perayaan perdamaian terdengar dari loji-loji Belanda. Oleh Amangkurat I, perjanjian ini menjadi bukti bahwa VOC telah takluk dengan kekuasaan Mataram.
Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Batavia mengakui Amangkurat sebagai penguasa Mataram dan berjanji mengirimkan duta setiap tahun serta membawa hadiah yang banyak kepada pemerintahannya. Pemberian-pemberian ini menjadi pemasukan yang besar bagi pemerintahannya, tapi dia memperlakukan duta-duta Belanda yang pertama sebagai orang kelas bawah dan tidak penting. Dia membuat mereka duduk jauh darinya, di luar pendopo. Dia membuat mereka menunggu berjam-jam tanpa memberi perhatian kepada mereka dan mengkritik pemberian mereka agar membawa hadiah yang lebih baik di pemberian tahun berikutnya. Menanggapi kritik tersebut, pemerintah di Batavia mengirimkan pesan ke Persia untuk meminta kuda-kuda terbesar dan terbaik yang dapat diperoleh untuk dibeli bagi Amangkurat. Permintaan tersebut meningkat. Setiap tahunnya, pemerintah Batavia menanggung biaya kira-kira 60.000 gulden untuk hadiah yang diberikan pada 1652. Sebagai balasan, pemerintah Batavia menerima beras dan kayu, diserahkan oleh orang-orang dari daerah pantai atas perintah Amangkurat. Teman-teman tolong subscribe belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Batavia membutuhkan suplai ini dan Mataram bermurah hati memberikannya meskipun pemberian ini menjadi beban berat bagi rakyatnya. Amangkurat pertama menjadi antek VOC yang sebelumnya diperangi oleh ayahnya. Pada 1646, ia mengizinkan Belanda untuk membuka pos perdagangan di Pulau Jawa, sedangkan Mataram juga diizinkan berdagang di pulau-pulau lain yang dikuasai Belanda. Keduanya juga saling membebaskan satu sama lain. Perjanjian politik tersebut dipandang oleh Amangkurat pertama sebagai tanda hubungan diplomatik kepada kekuasaan Mataram. Namun, ia kaget saat Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Palembang pada 1659. Permusuhan antara Mataram dan Banten juga semakin parah. Pada 1650, Cirebon diperintahkan untuk menaklukkan Banten tetapi gagal. 2 tahun kemudian, Amangkurat pertama melarang ekspor beras dan kayu ke dalam negeri. Sementara itu, hubungan diplomatik antara Kesultanan Mataram dan Kesultanan Gowa yang telah dibangun oleh Sultan Agung akhirnya merenggang. Amangkurat pertama menolak utusan Gowa dan meminta Sultan Hasanuddin sendiri untuk datang ke Jawa. Namun, permintaan itu ditolak. Amangkurat pertama meninggal di Wanayasa, suatu desa di Banyumas Utara, ketika dalam pelarian, dan berwasiat agar ia dimakamkan di dekat gurunya. Lokasinya kini ada di Pesarean, Adiwerna, Tegal. Karena tanahnya berbau harum, daerah tempat Amangkurat pertama dimakamkan dijuluki Tegal Arum atau Tegal Wangi. Dengan demikian, Amangkurat pertama dijuluki dengan nama anumertanya, Sunan Tegal Arum atau Sunan Tegal Wangi. Ia digantikan oleh Raden Mas Rahmat pada 1677, yang memerintah sebagai Amangkurat kedua.
Amangkurat kedua pada akhirnya dapat menumpas pemberontakan dan menangkap Trunajaya, yang kemudian dihukum mati dengan ditusuk keris.